Perkenalkan, nama saya Aska Syarif Wadi dari program studi ilmu pemerintahan dengan NIM 2210-253. Saya di sini akan menjelaskan sedikit tentang kelompok sosial. Kelompok sosial adalah kumpulan orang-orang yang mempunyai hubungan dan saling berinteraksi satu sama lain, memiliki harapan, tujuan yang sama, serta mempunyai kesadaran diri sebagai anggota kelompok. Seperti diketahui, manusia merupakan makhluk sosial. Manusia tidak dapat melepaskan diri dari hubungan dengan orang lain untuk berinteraksi dan bertahan hidup. Mereka perlu menjalin hubungan dengan orang lain sesuai kepentingan mereka. Sebagai akibat dari hubungan yang terjadi antara individu tersebut, kemudian lahirlah kelompok-kelompok sosial yang dilandasi oleh kesamaan kepentingan bersama. Terbentuknya suatu kelompok sosial karena adanya naluri manusia yang selalu ingin hidup dengan orang lain untuk hidup bersama. Untuk memahami lebih jelas tentang kelompok sosial, bisa mengetahui definisi para ahli, syarat, ciri-ciri, hingga macam-macamnya. Berikut ini rangkuman tentang ciri-ciri kelompok sosial, syarat, faktor, dan macam-macamnya, seperti dilansir dari laman. Definisi kelompok sosial menurut para ahli. Menurut Joseph Rucek dan Roland Warren, kelompok sosial adalah suatu kelompok yang meliputi dua atau lebih manusia yang diantara mereka terdapat beberapa pola interaksi yang dapat dipahami oleh para anggotanya atau orang lain secara keseluruhan. Menurut Gottman, kelompok sosial adalah dua orang atau lebih yang memiliki kesamaan identitas dan berinteraksi satu sama lain secara terstruktur untuk mencapai tujuan bersama. Menurut Paul Horton dan Chester Hunt, istilah kelompok sosial diartikan sebagai kumpulan manusia yang memiliki kesadaran akan keanggotaannya dan saling berinteraksi. Syarat terbentuknya kelompok sosial. Syarat terbentuknya kelompok sosial. 1. Setiap anggota kelompok tersebut harus sadar bahwa dia merupakan sebagai dari kelompok yang bersangkutan. 2. Ada hubungan timbal balik antara anggota yang satu dengan anggota lainnya. 3. Terdapat suatu faktor yang dimiliki bersama oleh anggota-anggota kelompok itu, sehingga hubungan antara mereka bertambah erat. Faktor tadi bisa merupakan nasib yang sama, kepentingan yang sama, tujuan yang sama, ideologi politik yang sama, dan lain-lain. 4. Berstruktur, berkaidah, dan mempunyai pola berperilaku. Ciri-ciri kelompok sosial. 1. Terdapat dorongan atau motif yang sama antar individu satu dengan yang lain. 2. Terdapat akibat-akibat interaksi yang berlainan terhadap individu satu dengan yang lain, berdasarkan rasa dan kecakapan yang berbeda-beda antara individu yang terlibat di dalamnya. 3. Adanya penegasan dan pembentukan struktur atau organisasi kelompok yang jelas dan terdiri dari peranan-peranan dan kedudukan masing-masing. 4. Adanya peneguhan norma pedoman tingkah laku anggota kelompok yang mengatur interaksi dalam kegiatan anggota kelompok untuk mencapai tujuan yang ada. 5. Berlangsungnya suatu kepentingan. 6. Adanya pergerakan yang dinamis. Faktor pembentukan kelompok sosial. Bergabung dalam kelompok merupakan suatu yang murni dari diri sendiri atau secara kebetulan. Misalnya, ada orang yang terlahir dalam keluarga kaya atau miskin, itu merupakan suatu kebetulan. Namun, bergabung dalam suatu kelompok sosial ada juga yang merupakan pilihan. Ada dua faktor yang mengarahkan pada pilihan itu, yaitu kedekatan. Makin dekat jarak geografis antara dua orang, makin kemungkinan untuk saling melihat, berbicara, dan bersosialisasi. 2. Kesamaan. Kesamaan yang dimaksud adalah kesamaan minat, kepercayaan, tingkat inteligensi, dan karakter-karakter lainnya. Faktor-faktor yang mendorong mantapnya suatu kelompok sosial. Interaksi antara orang-orang dalam suatu kelompok. 2. Ikatan emosional. 3. Tujuan kepentingan yang dipatuhi dalam rangka mencapai tujuan. 4. Kepemimpinan yang dipatuhi dalam rangka mencapai tujuan. 5. Norma yang diakui oleh mereka yang terlibat di dalamnya. Faktor-faktor yang menyebabkan tidak stabilnya suatu kelompok sosial.
adanya konflik antar anggota kelompok. 2. Tidak adanya koordinasi yang baik dari pemimpin kelompok. Adanya kepentingan yang tidak seimbang, adanya rebutan kekuasaan dari anggota kelompok, perbedaan paham tentang cara pencapaian tujuan. Macam-macam kelompok sosial. 1. Berdasarkan besar atau kecilnya jumlah anggota dari kelompok. Contoh kelompok kecil adalah keluarga, kelompok yang lebih besar misalnya RT, RW, dan seterusnya. 2. Berdasar interaksi erat atau tidaknya hubungan dalam kelompok. Dibedakan menjadi paguyuban dan patembayan. 3. Berdasarkan proses terbentuknya, ada kelompok nyata dan kelompok semu. 4. Berdasarkan kepentingan dari wilayah. 5. Berdasarkan kelangsungan kepentingan. 6. Berdasarkan derajat organisasi. Sedikit penjelasan dari saya tentang kelompok sosial. Mohon maaf jika ada salah bicara atau yang lain-lainnya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.